Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita bahas sekarang berkaitan dengan teori bilangan yang paling awal. Ya. Ini bermula dari bangsa Sumeria dan bangsa Babilonia. Bangsa Sumeria itu tinggal di bagian selatan Mesopotamia atau Irak, ya, bangsa Sumeria itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Menjadi warga negara Babilonia yang kebudayaannya mencapai puncaknya pada tahun 575 sebelum Masehi di bawah Nebukadnezar. Ya. Jadi dulu kerajaan Babilonia ini sangat terkenal sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, ya. Yang kebudayaannya mencapai puncaknya pada 575 sebelum Masehi. Jadi terkenalnya bangsa Babilonia ini atau kerajaan Babilonia ini ada sekitar 575 sebelum Masehi di bawah kaisarnya Nebukadnezar, ya. Nah, kemampuan matematika bangsa Sumeria tercatat pada lempengan tanah liat jauh ke belakang, sekitar 2000 sebelum Masehi. Jadi hampir bersamaan dengan bangsa Mesir kuno, ya. Hanya beda beberapa puluh tahun atau ratus tahun, sekitar beda 1000. Kalau Mesir 1850 sebelum Masehi, ya sekitar 150 tahunan bedanya dengan yang Mesir, ya. Ini. Jadi ini pada zaman ayahnya Abraham yang tinggal di kota Sumeria di Ur, ya, di Ur. Nah, bangsa Babilonia menghitung dengan skala 60, ya. Kalau kita sekarang menghitung dengan skala 10, ya. Jadi misalnya 1 kilogram 10 hektogram, ya, 1 kilogram itu ya kita skala 10, ya. Jadi 10, 100, 1000 gitu, ya. Nah, itu 1 kilometer 1000 meter itu skala 10, ya. Nah, skala 60 ini disebarkan oleh Hipparchus dari Nicea. Mereka percaya bahwa skala 60 diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau sudah dikatakan diberikan oleh Tuhan, pastilah itu akan patuh dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah sekarang masih ada yang menggunakan skala 60? Tolong nanti dijawab di dalam tugas. Bangsa Babilonia juga dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dan seperti bentuk itu. X pangkat 8 tambah X pangkat 6 Y kuadrat sama dengan 3.200.000 dikuadratkan. Kemudian XY sama 1.200. Jadi secara simultan mereka bisa menyelesaikan itu. Jadi sudah maju sekali, ya. Jadi bangsa Babilonia sudah mengetahui luas daerah segitiga, luas daerah trapesium, luas daerah lingkaran dengan menggunakan 3/1/8 sebagai pi, ya. Ya, sekarang juga kita 3,14, ya. Pi kita gunakan 3,14, tapi bangsa Babilonia sudah dekat banget 3/1/8, ya. Ditemukan pada lempengan tanah liat di Susa pada tahun 1936. Jadi ditemukannya 1936, jadi lebih baru daripada matematika Mesir kuno. Kalau matematika Mesir kuno ditemukannya sekitar 1800-an, ini 1936. Selain itu, bangsa Babilonia juga membangun piramid runcing yang dinamakan zigurat. Bangunannya, nah, pertama ini ada kubus, di mana ini sisi rusuk-rusuknya 1. Di bawah kubus itu ada lagi balok berikut, tingginya 1, kemudian panjang dan lebarnya itu masing-masing 2, ya. Nah, yang berikutnya tingginya tetap 1, panjang dan lebarnya 3. Tingginya tetap 1, panjang dan lebarnya 4, dan seterusnya. Nah, ini dibangun yang dinamakan sebagai piramid zigurat. Zigurat itu runcing, ya. Piramid zigurat itu runcing.
Dan mereka bisa menghitung volumenya, ya. Nah, jadi volume zigurat itu mereka hitung. Volume zigurat yang paling kecil tadi 1 kali 1 kali 1, yaitu 1/3 ya, atau 1. Kemudian zigurat yang kedua atau tahapan yang kedua adalah 1 kali 2 kali 2, berarti volumenya itu 1 kali 2 kali 2. Itu 2 kuadrat. Tahapan yang ketiga adalah 3 kali 3 kali tingginya 1. 3 kuadrat dan seterusnya 4 kuadrat dan seterusnya sampai ke N adalah N kuadrat. Dan mereka mampu menghitung bahwa jumlahnya adalah N kali N-1 kali 2N plus L. N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6 ya. 1/6 kali N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Ini juga nanti dalam tugas silakan Anda hitung dengan menggunakan induksi matematik ya, kan induksi matematik. Itu sementara untuk bagian pertama. Terima kasih.